Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semua teman-teman buat nyimak materi kali ini. Kebetulan materi kali ini jujur menarik sih. Tadi kan kalian pasti udah nonton ya video sebelum ini tentang AI, bagaimana perkembangan AI, terus dampak-dampaknya, tantangan bagi kita, dan bagaimana kita seharusnya menyikapi dan
mempersiapkan diri kita di tengah peradaban teknologi dan AI yang sudah bertebaran dan kalian pasti sudah familiar. Jadi yang tadi kalian tonton itu ternyata ada kaitannya loh dengan materi yang akan kelompok kami sampaikan di perkuliahan matkul etika komputer kali ini dengan teorinya namanya The Ultimate Value of Technology. Nah, sebelum nanti teman-teman kepoin lebih lanjut, kita kenalin dulu ya kelompoknya. Ini ada saya sendiri, Haka Prusyadi, NPM 079. Saya Malia Putri, NPM 044. Saya Ismi Aza Kamila, NPM 078. Oke, let's talk about the ultimate value of technology. Jadi nilai dasar dari teknologi itu apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan kalian udah nonton tentang AI dan perkembangan teknologi. Nah, di materi sekarang ini kita tuh bakal jelasin lebih ke sudut pandang bagaimana sih kita gunain teknologi tadi yang sudah berkembang itu dengan secara bertanggung jawab dan etis. Jadi tetap ada nilai etikanya nih, etika komputernya tuh gimana dan bagaimana kita gunain secara bertanggung jawab. Kurang lebihnya di abstraknya seperti itu. Mungkin di materi berikutnya akan disampaikan teman saya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai teknologi, kita bahas tentang point of view of an intelligent species dulu. Sebagai spesies, kita itu memiliki dua nilai yang memungkinkan. Eh, yang pertama yaitu nilai tentang kelangsungan spesies itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai pengembangan kapasitas manusia, terutama kesadaran yang sangat berkembang terhadap lingkungan dan kemampuan untuk membuat perubahan berdasarkan kesadaran tersebut. Kemampuan-kemampuan inilah yang mungkin kita anggap sebagai kecerdasan dalam suatu bentuk kehidupan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu telah banyak membuat dan terus membuat perubahan besar pada lingkungan di bumi ini, seperti pengembangan alat yang ampuh yang terus berlanjut dengan cepat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai lingkungan. Teknologi sendiri itu kan juga sudah banyak bertanggung jawab atas penaklukan penyakit dan bagi banyak dari kita kehidupan yang lebih panjang, lebih kaya, dan lebih nyaman. Ilmu pengetahuan, teknologi dan teknologi informasi ini tuh juga telah berkontribusi pada pertumbuhan kesadaran yang luar biasa dalam 500 tahun terakhir ini. Dalam eh, Tentunya dalam mengembangkan teknologi ini tuh kita harus mempertimbangkan nilai-nilai dan memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan itu tidak merusak lingkungan atau menyebabkan punahan spesies. Dan kita tuh harus mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil mempertahankan keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan alam. Sudut pandang spesies yang cerdas itu sangat penting untuk menilai nilai teknologi dan teknologi informasi bagi spesies manusia secara keseluruhan. Kita tuh harus mempertimbangkan dampak teknologi dan teknologi informasi terhadap kelangsungan hidup spesies manusia dan lingkungan di mana kita hidup. Itu inti dari the point of view and intelligent species. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, baik. Nah, tadi kan Ismi juga nyangkutin tentang ini ya, kesadaran atau consciousness. Ternyata di teori The Ultimate Value of Technology oleh Schultz ini juga dibahas nih tentang technology and consciousness. Apa sih? Ya, teknologi dan kesadaran. Si Schultz ini berpendapat bahwa suatu teknologi itu bakal bisa berdampak sama kesadaran manusia itu sendiri. Kesadaran yang didampaknya itu bisa positif maupun negatif. Nah, di SUS ini menjelaskan bahwa teknologi dapat memperluas kesadaran manusia. Berarti ini dampak positifnya ya. Kenapa bisa memperluas kesadaran manusia? Misalnya dengan memungkinkan manusia untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang lebih luas dan beragam melalui internet dan media digital. Jadi karena sudah meluasnya internet, media sosial dan mungkin AI, kita kan jadi lebih gampang ya akses informasi-informasinya. Jadi bisa memperluas kesadaran manusia. Namun di samping kemudahan itu ternyata ada side effect-nya nih. Kenapa? Teknologi juga dapat mempersempit kesadaran manusia, misalnya dengan membatasi pengalaman dan pemikiran manusia hanya pada media sosial atau konten sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Jadi ketika
misal seseorang atau saya terus hanya mengakses informasi di media sosial atau di internet, saya berpikiran dengan apa yang ingin saya ketahui, tapi bisa aja apa yang ingin saya ketahui itu saya nggak mengetahui dampak-dampak lainnya, dampak-dampak yang justru uh, berhubungan dengan apa yang saya ingin ketahui. Jadi kayak terlalu berfokus dan preferensi kita sendiri. Jadi mungkin itu dari sudut pandang si teknologi dapat mempersempit kesadaran kita sebagai manusia. Nah, di sini di bukunya Schools ini tuh membahas tentang tadi kan sama Ismi juga dijelasin ya kayak teknologi dikembangkan juga jangan sampai merusak peradaban kita kayak keberlangsungan hidup kita. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami baca di bukunya Schools. Mungkin ini dibahasnya lebih di luar si teknologi yaitu knowledge atau ilmu pengetahuan karena kan kalau kalau teknologi itu kan hasil dari ilmu pengetahuan itu sendirinya. Nah, si Schools itu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang ini kan bukunya terbit kalau nggak salah tahun 2006, jadi bahas di tahun-tahun tersebut lah. Oke. Nah, Siskus menyatakan kalau perkembangan ilmu pengetahuan itu ternyata bisa berdampak terhadap lingkungan manusianya itu sendiri. Nah, dampaknya gimana? Ternyata dampak lingkungannya semakin mengkhawatirkan, terutama karena sistem yang diciptakan manusia itu semakin besar dan global. Sedangkan lingkungan itu sendiri, lingkungan alam, tidak memiliki fitur otomatis yang dapat membawa kembali ke keseimbangan yang terganggu. Terganggu oleh apa? Ya terganggu oleh ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dirusak oleh manusia gitu loh. Alam kita nggak punya fitur otomatis buat mengembalikan keseimbangan itu tersebut. Nah, contoh-contohnya apa sih ilmu pengetahuan yang udah berkembang? Itu ada nuklir, mungkin tenaga nuklir, teman-teman pasti udah familiar ya. Nah, si bawa ilmu pengetahuan, si Einstein dan Teilhard de Chardin itu di tahun 60-an itu kayak sadar, oh iya ya ternyata nuklir ini bisa menjadi senjata pemusnah seluruh manusia. Jadi emang harus dipergunakan dengan bijak. Lalu contoh berikutnya ada lagi ilmuwan juga di tahun 40-an. Beliau mengembangkan suatu senyawa sintetis namanya chlorofluorokarbon atau CFC. CFC itu tadinya diciptakan buat apa sih? Itu tuh diciptakan sebagai pendingin udara. Biasanya ditemuin di mana ya secara gampangnya CFC itu kalau kalian mungkin pakai produk-produk kaleng yang mengandung aerosol, jadi kalau disemprot partikel-partikel kecilnya tuh keluar gitu ya, cepet keluar yang cepet gitu. Biasanya tuh kayak produk-produk obat nyamuk semprot atau pengharum ruangan dan lain-lain itu mengandung aerosol tuh. Nah, ada lagi contoh mungkin kayak buat emergency pemadam kebakaran yang portable itu juga digunakan aerosol. Nah, kenapa ternyata ini jadi perbincangan hangat si klorofluorokarbon ini di tahun 80 sampai 90-an sampai senyawa ini tuh dilarang. Karena si CFC ini ketika menguap kan dia terperangkap di lapisan ozon bumi. Nah, di lapisan ozon tersebut si CFC terkena sinar UV. Sinar UV ini nantinya bakal memecah senyawa si klorofluorokarbon jadi klorinnya. Klorinnya jadi terpisah dari si senyawa ini. Nah, klorin ini yang berbahaya yang bisa merusak lapisan ozon. Jadi lapisan ozon bolong-bolong salah satunya karena diciptakannya klorofluorokarbon ini. Makanya diberhentikan di tahun 91. Tapi syukur kalau di sekarang ini udah digantikan senyawa lain. Kalau nggak salah hidrofluorokarbon itu lebih ramah lingkungan. Dari dampak-dampak lingkungan tersebut ternyata ada efek rumah kaca. Dari dampak-dampak lingkungan tersebut, dari pengaruh-pengaruh itu ada dampak dari kumpulan pengaruh itu jadi suatu dampak namanya efek rumah kaca. Mungkin kalian sangat familiar ya dari dulu dibahas. Nah, efek rumah kaca ini juga ya salah satunya merusak ekosistem kita dan lingkungan kita gara-gara ilmu pengetahuan. Nah, dari hal-hal contoh-contoh ilmu pengetahuan yang berkembang ini, makanya menimbulkan konflik nih di bukunya Schools antara pandangan yang percaya bahwa aktivitas ekonomi manusia itu tidak mungkin memengaruhi seluruh lingkungan, sama pandangan yang menyatakan bahwa dampak manusia terhadap lingkungan alam itu nyata dan memerlukan perhatian serius. Ini bukunya ya yang jadi
rujukan kita di Edcom ini dari Robert Altschulz tentang etika komputer. Nah, oleh karena itu, teknologi ini kan hasil dari ilmu pengetahuan. Jadi dampak-dampaknya yang otomatis ya bakalan samalah 11-12. Makanya berkaca dari perkembangan ilmu pengetahuan tadi yang berdampak terhadap lingkungan yang cukup mengkhawatirkan, maka Siskus ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak teknologi itu sendiri pada kesadaran manusia dan bagaimana teknologi dapat memperluas atau mempersempit kesadaran manusia. Oke, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi udah dijelasin ya dampak-dampak terkait eh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, agar si dampak-dampak itu mungkin bisa diminimalisir, maka si Scholes dalam bukunya itu menyatakan ada three relevant ethical principle atau prinsip etik, tiga prinsip etik yang relevan untuk menangani hal-hal tersebut. Apa yang perlu kita perhatikan tiga prinsip tersebut? Itu ada prinsip keberlangsungan hidup, yang kedua ada prinsip ekosistem, dan yang ketiga prinsip teknologi. Prinsip keberlangsungan hidup itu apa? Ya, teknologi yang berkembang itu sebisa mungkin harus mempertimbangkan bagaimana kelangsungan hidup kita sebagai manusia itu sendiri. Yang kedua, prinsip ekosistem. Sama kayak kelangsungan hidup, tapi lebih fokus ke mempertimbangkan kelanjutan ekosistem. Karena kan ekosistem juga berdampingan dengan kita, dan kita juga memanfaatkan ekosistem tersebut, tapi jangan dipandang bahwa ekosistem itu sebagai entitas eksternal yang bisa kita eksploitasi habis-habisan, tapi harus dijaga gitu, atau dibuat yang terbaharukan. Itu prinsip ekosistem. Lalu yang ketiga, prinsip teknologi. Maksudnya di sini apa? Maksudnya ya, teknologi itu sekarang ini hidupnya berdampingan sama manusia. Kita tuh nggak bisa menghindari, bahkan menghentikan. Teknologi bakal terus berkembang. Oleh karena itu, mau tidak mau ya, kita sebagai manusia harus mengikuti zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Jika ada sesuatu inovasi atau hal-hal yang dapat mempermudah kehidupan manusia, maka teknologi dijadikan prioritas. Itu prinsip teknologi. Namun, prinsip-prinsip tadi, ketika teknologi jadiin prioritas, ada nih suatu case jika kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup ekosistem memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka kemajuan teknologi tidak harus menjadi prioritas. Jadi ada hal yang memang tidak dipaksakan teknologi tersebut apabila kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup ekosistem itu lebih dijadiin prioritas dulu, dibenerin dulu gitu. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang lebih hati-hati dalam mengejar kemajuan teknologi sehingga tidak merusak kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Itu tujuan dari Three Relevant Ethical Principle dan inti dari apa yang mau disampaikan Scholes di materi The Ultimate Value of Technology sih. Oke, mungkin materi berikutnya. Oke, materi berikutnya yaitu The Nature of Technology atau hakikat teknologi. Teknologi itu memang hakikatnya yaitu penerapan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan solusi yang membantu manusia mencapai tujuan tertentu. Nah, solusi tadi itu bisa dengan merancang, menciptakan, bahkan mengembangkan alat, terus perangkat lunak, sistem, dan lain-lain yang efisien dan lebih baik dari waktu ke waktu. Teknologi seperti yang kita ketahui ya, teknologi itu sudah memfasilitasi manusia dari dulu dalam kehidupan sehari-harinya, kayak dalam transportasi, terus berkomunikasi, terus dalam mengakses informasi itu sudah difasilitasi oleh teknologi. Dan seperti yang kita tahu, kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang tadi Mas Hakam sudah sebutkan. Dalam buku yang kita baca, itu menceritakan dalam novel fiksi ilmiah The Cave of Technology karya Isaac Asimov yang membahas tentang bagaimana teknologi modern dan perubahan yang dihasilkannya punya efek samping yang tidak terduga dan bahkan berbahaya. Jadi dalam bukunya itu, Asimov itu menggambarkan dua kota yang sangat berbeda. Yang pertama kotanya itu kota New York dengan kota yang sangat canggih dan teknologi yang sudah kayak apa ya, teknologi sudah
bersahabat sama manusia. Lalu yang kedua yaitu kota The Cave of Steel atau Gua Baja. Jadi ini kotanya itu sangat kuno dan miskin. Nah, meskipun teknologi canggih tadi itu sudah digunakan di New York dan terbukti memberikan banyak manfaat, tapi Asimov itu juga menceritakan bahwa salah satu dampak negatifnya itu banyak penduduk di kota New York itu yang kecanduan obat. Okay, next. Selanjutnya, the point of view of modern technology atau sudut pandang teknologi modern. Heidegger dalam esainya yang berjudul The Question Concerning Technology yang terbit tahun 1955 mengatakan teknologi modern memandang dunia sebagai sekumpulan benda yang dapat dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan manusia. Jadi dalam pandangan itu selain manusia bisa memanipulasi dan memanfaatkan ekosistem untuk mencapai tujuannya, tapi manusia itu juga sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi kita sebagai manusia itu harus apa ya? Harus memanfaatkan teknologi tadi secara bertanggung jawab agar kita tidak kehilangan nilai kita sebagai makhluk hidup yang memiliki kebebasan dan martabat. Maka dari itu poin etisnya yaitu prinsip kelangsungan hidup dan prinsip ekosistem yang tadi sudah dijelaskan harus dipandang lebih tinggi daripada prinsip teknologi. Dan prinsip teknologi itu tidak boleh diprioritaskan lebih tinggi dari dua prinsip lainnya, Kak. Meskipun alasannya itu teknologi bisa lebih maju. Alasan yang lebih detailnya kenapa prinsip teknologi itu tidak bisa diprioritaskan akan dijelaskan pada materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai teknologi versus the environment. Seperti yang kita ketahui, dampak negatif manusia terhadap lingkungannya itu telah dibahas di buku ini oleh sejumlah pemikir yang berbeda dari berbagai perspektif. Nah, tidak semua itu merasa bahwa ancaman terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup manusia itu disebabkan oleh teknologi. Bahkan beberapa orang itu merasa bahwa teknologi itu adalah solusinya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di sini tuh kan terdapat 3 prinsip etika, yaitu prinsip kelangsungan hidup, spesies, prinsip ekosistem, dan prinsip teknologi. Salah satu pemikiran yang dibahas di buku ini yaitu mengenai pemikiran Heidegger. Pemikiran Heidegger ini tuh membahas tentang teknologi yang menyajikan suatu kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar bagi prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan. Heidegger ini tuh berpendapat bahwa teknologi itu memiliki kecenderungan untuk memandang segala sesuatu sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dimanfaatkan, termasuk manusia dan alam. Oleh karena itu, teknologi ini tuh dapat menghasilkan efek dehumanisasi dan degradasi lingkungan alam. Dalam hal ini, Heidegger itu menekankan pentingnya melihat teknologi sebagai suatu wujud yang memiliki karakteristik khasnya sendiri, bukan hanya sebagai suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Dalam pandangan Heidegger, wujud ini tuh melibatkan suatu cara pandang atau suatu sudut pandang tertentu yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan memandang teknologi sebagai wujud, kita itu dapat mempertimbangkan prioritas antara teknologi, prinsip kelangsungan hidup spesies, dan prinsip ekosistem. Jika di dalam buku ini tuh menjelaskan mengenai prioritas-prioritas yang dapat terjadi. Jika kita memilih prioritas antara prinsip kelangsungan hidup spesies dan prinsip teknologi dari sudut pandang makhluk, prinsip kelangsungan hidup spesies itu harus diprioritaskan. Jika teknologi itu mampu mewujudkan sesuatu, maka hanya melalui agensi manusia yang pada titik ini tuh membutuhkan spesies untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada
prioritas lain yang mungkin untuk dipertimbangkan. Yang pertama yaitu prioritas antara prinsip teknologi dan prinsip ekosistem. Dan yang kedua adalah prioritas antara prinsip kelangsungan hidup spesies dan prinsip ekosistem. Prioritas pertama antara prinsip teknologi dan prinsip ekosistem ini tuh prinsip teknologi itu mengacu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi kan, prinsip teknologi itu mengacu pada pengembangan dan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan prinsip ekosistem ini itu mengacu pada menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan alam. Jika kita memilih prioritas antara kedua prinsip ini, maka prinsip ekosistem itu tuh harus diprioritaskan. Ini karena ekosistem yang sehat dan berkelanjutan adalah dasar bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup spesies. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan teknologi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya pada ekosistem dan lingkungan alam. Untuk prioritas kedua, antara prinsip kelangsungan hidup spesies dan prinsip ekosistem, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya oleh Hakam, prinsip kelangsungan hidup spesies itu mengacu pada keberlangsungan hidup manusia dan spesies lainnya di bumi. Sedangkan prinsip ekosistem mengacu pada menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan alam. Jika kita memilih prioritas antara kedua prinsip ini, maka pilihannya itu tergantung pada konteks spesifik. Dalam beberapa kasus, keberlangsungan hidup spesies itu mungkin harus diprioritaskan, seperti dalam situasi di mana spesies tertentu itu terancam punah dan diperlukan tindakan khusus untuk melindungi mereka. Namun, dalam situasi lain, menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan alam itu mungkin harus diprioritaskan oleh kita, seperti dalam situasi di mana pengembangan teknologi atau kegiatan manusia lainnya itu dapat merusak ekosistem dan lingkungan alam secara terus-menerus. Untuk prioritas yang kedua atau yang terakhir ini tuh kita perlu menggunakan sudut pandang yang lain, yaitu dari makhluk itu sendiri atau dari kita sendiri. Jika tidak, tampaknya ada alasan yang baik untuk kita memprioritaskan prinsip ekosistem di atas prinsip kelangsungan hidup spesies dan memprioritaskan keduanya di atas prinsip teknologi. Oke, kesimpulannya dari materi yang kita sampaikan yaitu the point of view of being itself, atau sudut pandang dari kita atau kelompok kami ini sebagai makhluk hidup itu sendiri. Menurut kita, prinsip etis yang paling utama yaitu prinsip menjaga keberlangsungan hidup dan prinsip ekosistem. Prinsip ini tuh mengacu pada kesadaran kita akan ketergantungan kita terhadap ekosistem. Ekosistem itu ya makhluk hidup lain dan lingkungan yang tinggal di bumi ini pastinya. Nah, kita sebagai spesies yang paling berkuasa di bumi, kita itu punya tanggung jawab untuk ini bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk hidup agar tidak mengancam keberlangsungan hidup ekosistem dan memperhatikan keseimbangan dari ekosistem itu. Nah, prinsip etis itu akan mendorong kita untuk hidup secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, serta memperhatikan kepentingan jangka panjang manusia dan makhluk hidup lainnya di planet ini. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.